Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, semoga kita semua Allah anugerahkan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di relung-relung hati kita, sehingga dengan keimanan, rasa cinta, dan kesehatan, kita beragama dan kita semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka kita mengarungi kehidupan modern ini, dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul faniyah. Semoga kita selamat menuju kehidupan yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah. Dan hari ini atau malam ini jam 8 saya udah mulai ngantuk, tapi saya mau bicara tentang kasusnya Baim Wong yang katanya ngeprank kepolisian tentang KDRT, dan intinya dia mengakui kekeliruannya dalam bikin konten itu, dan dia kemudian secara brutal ya diserang oleh para netizen. Serangan-serangan yang brutal itu diarahkan kepada Baim Wong, dan menurut saya itu biasa dalam kehidupan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, tidak ada musibah yang menimpa manusia illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Dan kewajiban kita, kewajiban Baim dan Paula adalah sabar. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan berkenan dan izin Allah jua, untuk meningkatkan, melatih kesabaran kita. Dan serangan-serangan brutal, termasuk 1-2 artis yang menggunakan device-nya atau menggunakan medsosnya dengan melebihi dari yang seharusnya, tentu haruslah dimaafkan ya. Ciri orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan para netizen, dan memaafkan orang-orang yang menyerang kita. Di dalam Al-Quran Allah katakan ciri orang bertakwa adalah 1, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan harta dalam keadaan lapang, dalam susah. Infak, kekuatan infak itulah yang selalu ditunjukkan oleh Baim Wong dalam konten-kontennya, yang menggetarkan dan menguras air mata, karena betul-betul infak, sedekah, bantuan, kepedulian yang diberikan oleh Baim itu menyentuh, menyelesaikan akar masalah dari orang yang mengalami kesulitan itu. Jadi langkah Baim sudah benar, dan kontennya itu dia infak. Ciri orang bertakwa adalah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina 'anil nas. Ya. Wal kadhimina al-ghaidh, menahan marah. Bisa membalas marah dengan YouTube yang ada, dengan Instagram yang ada, dengan Twitter yang ada, dengan Telegram yang ada misal. Tapi hendaknya kita sebagai orang yang bertakwa, cirinya adalah wal kadhimina al-ghaidh. Maaf, saya lagi batuk. Infeksi paru
baru saya sedang kambuh. Dan ciri yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan orang lain. 3 karakter itu ada di dalam Baim, di dalam diri Baim, dan dia punya reputasi di bidang itu. Infak, kemudian nahan marah, dan juga memaafkan. Dalam konteks dia ngeprank ke polisi, saya sudah baca permintaan maaf Paula Verhoeven dan Baim Wong, sudah saya baca, tapi saya tidak lihat videonya. Tetapi ada orang yang melaporkan dia ke polisi, dan polisi menjawab permintaan maaf itu boleh-boleh saja, tapi akan dilanjuti, akan diproses secara hukum, dan pidananya bisa sampai ancaman hukumannya adalah 16 bulan paling tinggi. Tentu ini tidak perlu harus terjadi ya. Karena yang melaporkan mengatakan kenapa dia melaporkan Baim, karena salah satunya adalah untuk menjaga nama baik, menjaga citra polisi. Dan kita tidak boleh setuju, boleh tidak setuju dengan pandangan itu. Ya, kalau kita punya bola, kalau Anda seorang pemain basket, dulu di SMA saya, di SMA 14 ada lapangan basket. SMA 14 di Cililitan, Jakarta Timur itu adalah sekolah orang-orang hebat ya, seperti Bambang Susatyo lulusan situ, Babe Haikal lulusan situ, kemudian Imam Prasojo lulusan situ, SMA 14, dan yang lain-lain. Ada basket, kalau kita lemparkan ke dinding, maka dia akan memantul. Jika polisi melemparkan senyuman, maka pantulannya atau masyarakat akan mempersepsi polisi itu dengan orang yang baik hati. Jadi pantulan bola itu, maka itu adalah persepsi. Sebagaimana polisi dari Scotland Yard di London yang dikenal tidak membawa senjata, masyarakat merasa aman. Jadi polisi Scotland Yard dipersepsi masyarakat Inggris itu mengayomi mereka. Tapi kalau polisi kemudian membunuh 6 laskar Front Pembela Islam, maka masyarakat akan mempersepsi bahwa polisi itu jahat. Ya kan? Sebagaimana dalam kasus tragedi di Kanjuruhan Malang, Stadion Sepak Bola Malang, polisi melemparkan gas air mata ke tribun penonton padahal itu dilarang oleh statuta PSSI. Maka kemudian masyarakat mempersepsi buruk terhadap polisi yang melemparkan gas air mata, sehingga menimbulkan banyak korban sesak nafas dan lain-lain. Terjadi chaos di situ. Nah, kalau melaporkan Baim dalam rangka untuk membersihkan nama baik polisi, menjaga citra polisi, saya kira tidak dengan mengorbankan seorang Baim Wong sebagai konten kreator. Jadi polisi harus memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki cara dia melempar, sehingga pantulan bola yang dia lemparkan itu dipersepsi oleh masyarakat. Tergantung cara polisi melemparkan bola basket itu ke dinding, dan yang memantul adalah
persepsi masyarakat terhadap lemparan polisi itu. Jadi sebaiknya menurut saya kasus Baim Wong meskipun diserang secara brutal oleh netizen, sebagian netizen dan sebagian public figure dari kalangan 1-2 artis yang itu juga ya, itu sebaiknya proses hukumnya dihentikan dan alangkah baiknya polisi melakukan lemparan yang indah ke dinding, yaitu melemparkan senyuman dan memberikan maaf dan tidak memproses pengaduan dengan alasan ingin membersihkan citra polisi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung itu tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bersabarlah Baim Wong. Bersabarlah Paula Verhoeven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You